Yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamat siang. Sambil Ibu Bulan dadah-dadah dari tengah-tengah Pulau Jawa, boleh kita dengar, boleh kita lihat dari kolom chat teman-teman ini yang sudah hadir duluan on time ya. Ini dari kota mana saja sih? Biar Kakak Bulannya semangat menyampaikan materi yang akan memperkaya kita hari ini. Bandung. Oke, hai kumaha damang. Makassar, Tangerang. Cibinong, siap. Cibinong itu Jakarta minggir dikit ya. Denpasar. Wow, ini udah banyak pulau-pulaunya. Citayam. Asik Citayam, hai. Ini tetangga terdekat ya, salah satu tetangga terdekat Medan. Mhm. Ada yang dari Kalimantan nggak? Atau dari, saya belum pernah dengar dari misalnya Ternate, Tidore, SCBD Be Like, asik Kakak Ima ya. Oke, sambil kita siap-siap, opening, Pontianak, hai Pontianak. Sampai kita siap-siap untuk memulai sesi yang sebentar lagi, benar-benar sebentar lagi akan kita mulai. Kita mau sampaikan sesi siang hari ini akan memperkaya kita tentang salah satu cara aplikasi essential oil dengan efektif. Jadi ada banyak cara sih untuk kita bisa mengaplikasikan essential oil, dan sesi hari ini benar-benar memperhatikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang membuat kita merasa mencintai diri sendiri, dan semua itu diperkaya dengan penambahan penyertaan essential oil dalam setiap langkah, setiap gerak, bahkan setiap lirikan mata. Bukan begitu, Bu Bulan? Dan jika kakak-kakak semua merasa ada upline, downline, tim partner, atau brand partner baru yang sepertinya akan super interest dengan tema hari ini, karena kakak Bulan sudah sejak sebulan yang lalu berkomunikasi dengan kita, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita aplikasikan sehari-hari, sehingga membuat kita menyayangi diri kita dan mencintai diri kita lebih baik lagi, karena ketika tangki cinta kita sudah penuh, nggak akan ada keraguan untuk kita kemudian mengasihi, merawat keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, siapakah beliau yang akan menyampaikan materinya hari ini? Beliau ini baru saja menyelesaikan sebuah sertifikasi yang nanti akan diceritakannya sendiri betapa menariknya dan betapa ini merupakan salah satu bagian dari hidup yang membuat beliau merasa semakin mencintai essential oil dan kemudian berkenan untuk membagikan kepada kita semua. Dan yang pasti lagi apa yang kita bagikan ini, apapun essential oil yang ada, nanti boleh ditaruh ya di jangkauan tangan kita, nanti boleh dipilih apapun itu, grab aja essential oilnya. Walaupun nanti Bu Bulan akan menyebutkan essential oil tertentu, anyway, setiap orang punya kebutuhan essential oil yang berbeda di waktu yang bersamaan mungkin bisa terjadi. Jadi sekali lagi, bagi yang ngerasa tipnya butuh informasi ini, kemudian butuh inovasi baru, cara baru, pengetahuan baru untuk pengaplikasian essential oil, karena 5 tahun saya di Young Living ternyata eksplorasi terkait dengan pengaplikasian essential oil ini emang nggak ada batasnya, benar-benar nggak ada batasnya. Jadi siapa yang setuju sama saya silahkan undang lagi teman-temannya, ingatkan lagi, langsung drop link aja sehingga bisa langsung join, karena walaupun ini nanti rekamannya akan kita taruh di YouTube official Young Living Indonesia, yang hadir secara langsung dan mempraktekkan secara langsung, tentunya atmosfernya akan berbeda dibandingkan dengan yang menyaksikan rekaman. Jadi selamat teman-teman, super beruntung. Untuk share link Zoom-nya di pojok kiri, itu kan ada tanda panah hijau ya, ada tanda panah hijau, diklik aja, lalu klik copy link, langsung bisa di-share deh linknya. Silakan ya teman-teman ya, saya juga udah drop di kolom chat. Oke, dari studio satu-satunya Agroplaza lantai 12 menyapa rekan kita di daerah khusus istimewa Yogyakarta. Hai, Kakak Bulan.
Gimana kabarnya? Suaranya kita belum denger nih. Apakah sudah jelas sekarang? Nah, ini super jelas. Thank you. Oke. Alhamdulillah baik. Bu Indri sehat, teman-teman sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya, teman-teman ya, dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini kita mau langsung apa mau kuis dulu? Kuis baru mulai. Seru nih ya, baru kali ini lah pembicara opening langsung kasih kuis, gengs. Beda memangnya. Iya. Halo Mbak Vera, Kak V. Halo, halo teman-teman semua. Oke, sebelum saya memulai, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin akan hadir di hari ini, saya minta tolong buat teman-teman untuk menyediakan segelas air bening. Ya, jangan dicampur apa-apa, jangan dicampur teh, kopi, apalagi racun ya. Pure air bening, terserah mau air yang direbus sendiri boleh, yang ada manis-manisnya kayak ale mineral tit itu juga boleh, terserah. Pokoknya air bening karena pada hari ini nanti kita akan praktek juga menggunakan air ini ya. Oke. Terima kasih Bu Indri. Teman-teman percaya nggak kalau misalnya kita itu adalah master atau tuan dari pikiran kita sendiri? Percaya nggak kalau misalnya pikiran kita itu adalah kunci dari kebahagiaan kita? Dan teman-teman tahu nggak gimana caranya essential oil itu bisa loh untuk support kita, untuk bantu kita untuk meraih kebahagiaan yang kita cari selama ini. Nah, teman-teman, saya punya cerita nih. Jadi di tangan saya nih, sebentar ya saya ambil barangnya. Di dalam telapak tangan saya ini ada 100 gram emas 24 karat. Ada yang mau? Ada yang mau? Wah, tadi kan di awal mau kasih kuis ya. Apakah hadiahnya adalah emas antam senilai? Oh, mau. Oke. Kalau emas yang ada di dalam genggaman tangan saya ini, saya masukin ke dalam air kobokan. Masih mau nggak? Ayo, 100 gram loh ini emas antam 24 karat. Masih mau. Oke. Kalau misalnya emas 100 gram ini saya masukin ke comberan, masih mau nggak? 100 gram loh ini. Wah, luar biasa ya. 99% hadirin dan hadirat masih mau loh, Bu Indri. Nah, kemarin kan kita habis ini ya, hari ini masih hari Tasrik, kita baru saja melaksanakan Idul Adha ya, kita berkurban. Ini emasnya saya lempar ke jalan, ada rombongan sapi lewat, kena kotorannya, keinjek-injek, masih mau, oke. Ada yang bilang mau masuk sarang dinosaurus juga tetap mau nih emas 100 gramnya, luar biasa ya. Itu menandakan apa, Bu Indri dan teman-teman sekalian semua yang ada di sini? Bahwa mau dia kena kotoran, mau dia keinjak-injak sapi, kena kotorannya bahkan, sampai mungkin masuk ke sarang dinosaurus, nilainya tidak akan berubah. Emas 100 gram itu tetap berharga sebagaimana nilainya. Nah, sebagaimana juga teman-teman, itu juga adalah manusia yang sangat berharga, yang penuh potensi. Nah, oleh karena itu, pada siang hari ini, saya Bulan, atau kalau di flyer tulisannya Wulan Nur Asyam Sudarto, tapi kepanjangan ya. Jadi boleh panggil saya dengan Bulan, nggak usah pakai Mbak, karena Bulan itu udah singkatan dari Bunda Wulan atau Bu Wulan. Jadi panggil aja Bulan, itu dengan senang hati akan saya senang kalau teman-teman panggil saya Bulan. Saya akan mengajak teman-teman untuk meningkatkan lagi, menggali lagi potensi teman-teman sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan sangat luar biasa. Karena teman-teman saat ini
mau rambutnya lurus, mau rambutnya gagal rebonding, atau teman-teman pakai baju nggak matching, atau teman-teman sudah sukses atau OTW sukses, teman-teman adalah manusia yang penuh dengan potensi. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menggali lagi potensinya pada siang hari ini? Yuk, kita sama-sama belajar pada hari ini. Saya pun akan belajar dari teman-teman sekalian. Kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kenalan yuk sama brain gym. Nah, temanya kan pada hari ini tuh adalah loving your mind with essential oil. Kok ujuk-ujuk tahu-tahu kalau orang Jawa bilang duduk kok ada brain gym ya? Nah, seperti tadi Bu Indri cerita di depan. Jadi, alhamdulillah saya sedang mengambil sertifikasi untuk Brain Gym Movement Instructor yang insya Allah akan segera selesai pada bulan ini, dan sudah saya terapkan di keseharian saya dan juga anak-anak saya. Dan saya selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tentunya seorang boss leader juga, saya mempunyai sekolah ya, jadi punya sekolah PAUD, ada daycare juga, di mana brain gym ini juga sudah saya terapkan di sekolah saya. Nah, apa itu brain gym? Nanti kita simak selanjutnya. Kemudian nanti apa hubungannya sih brain gym sama essential oil? Kok bisa sih ada hubungannya? Kok bisa sih brain gym sama essential oil ini bisa membuat kita lebih happy lagi, bisa menggali potensi kita lagi. Nah, kemudian nanti ada bagaimana kita membangun pemikiran positif, menciptakan suasana rileks, dan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Oke. Nah, teman-teman, sekilas tentang brain gym, ya. Jadi brain gym ini adalah bagian dari ilmu kinesiologi. Nah, ilmu kinesiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia maupun bukan manusia, hidup ya maksudnya. Nah, jadi brain gym ini dikembangkan oleh Paul Edmondson pada tahun 1960. Ada yang sudah lahir belum tahun itu? Kayaknya belum ada ya Bu Indri ya. Kita semua kan dedek milenial ya. Gen Z, kalau saya Gen Z. Kita Gen Z ya. Oke. Kemudian, nah, gerakan-gerakan brain gym ini awalnya digunakan untuk digunakan pada sekolah di kinesiologi untuk anak-anak persiapan belajar. Nah, tapi kita sebagai manusia ini kan never ending learning ya, Bu. Selama kita masih punya usia, hayat masih di kandung badan, kita masih terus belajar, dan tantangan-tantangan hidup kita kan beda-beda. Jadi kita juga sangat bermanfaat kalau kita juga melakukan brain gym ini di keseharian kita. Nah, jadi dengan melakukan brain gym ini akan memberikan keseimbangan dalam pendengaran, membaca, ingatan, dan meningkatkan kecepatan merespon. Dengan melakukan brain gym juga dapat membawa perasaan, penginderaan, dan semangat. Oke, karena kita temanya hari ini loving your mind. Seperti kita tahu yang namanya mind itu datangnya dari mana, teman-teman? Dari pikiran, dari otak ya. Insya Allah semua otaknya masih di kepala ya, belum ada yang di dengkul atau di mata kaki. Jadi kita harus jaga baik-baik namanya kepala ini ya. Allah sudah menciptakan tempurung kepala ya, tengkorak, untuk melindungi otak kita yang luar biasa kapasitasnya ini, nggak ada tandingannya, bukan tera lagi entahlah, pokoknya sangat luar biasa sekali. Oke, selanjutnya seperti kita tahu, essential oil itu dia bersifat aromatik. Ya, buat teman-teman di sini yang sudah bergabung sekian lama atau baru bergabung, kalau ada yang belum tahu, salah satu menggunakan essential oil adalah dengan inhalasi atau dengan cara dihirup. Nah, kok bisa ya ketika kita menghirup suatu essential oil itu kita jadi merasakan sesuatu, bisa merasakan senang, semangat, rileks, karena satu-satunya hal yang bisa langsung terhubung dengan sistem limbik otak itu adalah aroma. Nah, kebayangkan kalau teman-teman pakainya pewangi sintetis atau pewangi ruangan yang ada di pasaran yang sintetis, tapi langsung dihirup begini, wah bahaya sekali itu ya, bisa pusing, bisa mual. Nah, alhamdulillahnya essential oil yang limbik ini sangat aman untuk kita hirup. Nah, ketika kita hirup dengan aroma yang ada di esensial itu, konstituen atau
aroma tersebut langsung menjangkau, langsung mengakses sistem limbik otak yang ada di otak kita. Nah, di sini kalau ada yang memang background-nya kesehatan atau biologi atau yang mengerti tentang otak, kita bisa tahu ya bahwa yang namanya sistem limbik di otak itu adalah yang mengatur atau memproses emosi kita, memori kita, tingkah laku kita. Nah, pernah nggak teman-teman menyadari bagaimana aroma bisa membawa kita ke memori masa kecil, ya, mengingatkan misalnya kita nih lagi jalan-jalan, kita tidak berbicara essential oil gitu ya, lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba kok kecium bau roti, gitu kan, langsung memorinya yang kebayang apa? Bretok, Jeko, atau mungkin roti buatan nenek, sesimpel itu, atau wah, ya biasanya bawa makanan, bener. Atau misalnya ada yang baru punya baby atau punya ponakan atau punya adik bayi, baru dipakein minyak telon gitu misalnya. Kita tuh langsung memorinya bisa keinget ya waktu kita kecil, waktu dipakein ibu, habis mandi, dan lain-lain. Nah itulah ya kenapa yang namanya essential oil kita hirup, itu bisa membawa kita ke memori kapanpun itu. Bisa diakses, kayak gitu ya. Nah, emosi sendiri itu memiliki dua kutub, teman-teman. Jadi seperti kutub utara dan selatan ya, emosi itu juga ada kutub negatifnya, ada kutub positifnya. Nah, kita tuh sebaiknya memiliki kemampuan untuk mengakses kedua kutub tersebut. Kita tidak mungkin jadi orang yang hidupnya senang terus, terlalu senang. Ya, kalau kita senang terus, itu akan hambar. Ketika kita merasa sedih atau merasa kecewa atau merasa marah, karena ada rasa-rasa yang dari kutub negatif itu, kita makanya jadi bisa merasakan nikmatnya rasa bahagia, rasa senang. Jadi ketika teman-teman merasakan berbagai macam emosi, is okay. Ya, kalau kata drakor is okay not to be okay gitu. Karena semua emosi itu ya memang Allah ciptakan supaya kita rasakan, supaya kita lebih bersyukur. Nah, tinggal bagaimana nih caranya kita bisa nih mengaksesnya, menyadarinya, kemudian harus tahu dengan emosi ini saya harus apa. Ya, yuk sama-sama kita belajar. Jadi kita kalau misalnya lagi kecewa, lagi sedih, lagi marah, jangan denial, jangan ditolak, diterima ya. Kalau marah ya memang marah. Marah itu juga perlu. Ada juga ya film animasi kalau nggak salah namanya Inside Out ya, yang di dalam pikirannya seorang anak itu ada berbagai macam emosi. Itu juga bagus tuh kalau teman-teman mau nonton filmnya. Nah, jadi sebagai tadi saya sampaikan di depan, gimana sih supaya kita meraih kebahagiaan itu nggak usah cari jauh-jauh, nggak usah kayak sekarang trennya ya Bu Indri, teman-teman, generasi sekarang healing. Healingnya sudah jadi salah kaprah Bu. Yang namanya healing itu ke Bali. Padahal healing itu nggak harus ke Bali, nggak usah harus pergi ke Eropa, nggak usah harus ke Kutub Utara. Healing di rumah sendirian juga bisa. Gimana caranya? Nah, di sini mari kita kawinkan brain gym dengan essential oil. Kok bisa? Ya bisa lah. Makanya belajar. Jadi kenapa saya di sini mengajak teman-teman untuk mengenal brain gym, karena gerakannya sangat mudah sekali, bisa diaplikasikan di mana saja, bahkan kita bisa mengaplikasikannya kepada siapa saja. Kepada hewan peliharaan kalau mau juga bisa gitu ya. Karena memang basic dari brain gym ini adalah bergerak. Hidup itu kan movement ya, pergerakan. Jadi kita harus dinamis. Makanya sekarang kan sudah memang kita belum terbebas 100% dari pandemi, tapi jangan sampai jadi kaum rebahan forever. Ya, karena hidup itu bergerak, jangan mager ya. Oke, nah pada siang hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk find your pace. Ya, masing-masing orang memiliki kebutuhan, memiliki bakat, memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Mari kita temukan kecepatan melangkah atau pace dari irama unik yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kita kayak ada cerita tuh kura-kura sama apa ya? Monyet sama ikan. Ya kalau misalnya monyet disuruh lomba renang, ya pasti menang ikan kan. Nah, tapi kalau ikan disuruh lomba manjat, pasti menang monyet. Itu artinya apa? Setiap orang punya kecerdasan, punya potensinya, punya keunikannya masing-masing. Yuk kita sama-sama ya, dengan relax dan juga dengan penuh rasa syukur. Oke, sekarang kita siapkan essential oil favorit. Ya, coba boleh kasih tunjuk nih atau tulis di komentar.
pada siang hari ini sudah siapin essential oil apa? Ini saya tadi nggak salah ngambil ya. Sama loh Mbak Gustina. Ini saya menyiapkan beberapa oil di meja. Terus saya asal comot, ternyata yang keambil Joy ya. Oke, One Heart lagi promo betul. Boleh komen, wah banyak sekali ya. Oke, kita sama-sama pakai dulu essential oilnya ya. Kita letakkan di telapak tangan. Ini entah kenapa mungkin saya disuruh, bukan disuruh ya. Saya hari ini bahagia bisa sharing bersama teman-teman, belajar bersama teman-teman. Jadi tadi pas saya ngambil random yang kecomot Joy. Oke, kita aktivasi. Ya, kita aktivasi, kemudian bisa taruh di belakang telinga. Oke, di tengkuk. Mungkin kalau yang di rumah sedang tidak pakai hijab, bagi yang berhijab bisa taruh di kerang. Misalnya karena saya pakai hijab ya saya gitu saja. Kemudian ya kita tidak mau rugi, mari kita hirup dalam-dalam. Salah satu yang bisa bikin kita happy itu adalah bernafas, teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang ikut materi pada siang hari ini lupa bernafas ya. Saking tegangnya jadi tahan nafas. Oke, yuk. Apa sih PACE itu kalau di Brain Gym dan saya mau ngajar seperti apa? Saya minta tolong asisten platinum saya siang hari ini. Oke. Nah, asistennya Kak ya. Saya siang hari ini dibantu oleh asisten saya nih kualat ya. Oleh leader platinum saya untuk menggeser slide. Oke, nah jadi teman-teman kita ingin apa di dunia ini, mau apa itu harus nawaitu dulu, harus niat dulu untuk menentukan goals-nya. Ya. Jadi misalnya goals-nya hari ini saya goals-nya itu misalnya kota Jakarta, saya kan di Jogja ya teman-teman. Kota Jakarta saya mau ke Jakarta. Oke, saya niat mau ke Jakarta, tujuan saya sampai di Jakarta dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun, perjalanannya lancar. Nah, pace di sini itu sama seperti itu contoh yang paling gampangnya. Nah, terserah teman-teman pada hari ini nanti akan saya minta tulis di komentar setelah ini ya, apa goals hari ini. Nanti bisa teman-teman tulis setelah ini. Nah, tapi di sini ada tips dari saya, bagaimana sih cara kita menentukan goals. Jadi bikin goals itu juga nggak bisa asal ya. Walaupun Tuhan menciptakan otak kita tuh sangat luar biasa dahsyatnya, Allah juga maha tahu, tapi akan lebih dahsyat lagi kalau kita tahu spesifik goals kita itu apa. Nah, ketika kita membuat goals ya, itu ada rumusnya, yaitu PACE. Ada yang bacanya PACE, ada yang bacanya PACE, ada yang terserah mau baca seperti apa. P-nya itu adalah positif. Ya, kita bikin goals itu yang positif, kata-katanya juga pilih perbendaharaan kata yang positif. Jadi misalnya jangan menggunakan kata-kata saya tidak mau trauma. Nah, kan tidak mau dan trauma aja udah kata-kata negatif ya. Jadi kita misalnya saya bisa apa ya? Saya bisa bahagia. Nah, misalnya itu jelas. Kemudian aktif di sini adalah kata kerja yang aktif ya, ada pergerakan, ada sesuatu untuk meraihnya itu ada sesuatu yang aktif. Kemudian clear, jelas, kemudian E-nya adalah energi. Nah, boleh di slide berikutnya Ibu. Nah, saya beri contoh ya, goals kita hari ini boleh ditulis sesuai dengan goals masing-masing. Mungkin pada hari ini teman-teman ada yang lagi di tempat kerja, atau mungkin ada yang sedang menemani anaknya, ada yang sudah mulai masuk sekolah lagi, ada yang masih berlibur, atau ada yang masih berlibur ke Jogja atau ke kota wisata lainnya, hari ini pengen goals-nya apa, atau ada yang diet mungkin, apapun itu, coba kita bikin goals masing-masing ya. Ini saya memberi contoh saya sebagai pemateri pada hari ini. Ya, saya akan memberi contoh bagaimana membuat goals yang PACE. Saya memberikan materi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi audiens. Ya, jadi kata-katanya positif, aktif, jelas apa yang saya inginkan dan berenergi. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang ingin punya goals ingin mendapatkan sesuatu dari kelas saya, bisa saya beri contoh, misalnya
saya mendapatkan manfaat dan bisa menerapkan materi tersebut sehari-hari dari kelas bulan, contohnya. Atau ada yang sedang ada pekerjaan hari ini, ada deadline, bisa juga menggunakan kata-kata ini. Setelah kita membuat goals, saya akan mengajak teman-teman untuk bergerak. Ya, kita bukan mau zumba atau kita mau yoga, bukan, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan gerakan pace. Ya, boleh dong salah satu atau salah 10 atau salah 100 di antara teman-teman yang ada di sini tulis goals-nya pada hari ini ingin apa. Boleh terkait dengan kelas ini atau dengan tujuan teman-teman di hari ini. Boleh dong di komen. Masih pada mengetik ya? Oke, sambil pada mengetik, yang tadi terlambat masuk, boleh ambil air minum dulu ya. Karena gerakan pertama nanti akan melibatkan air ini. Ya, airnya akan saya putar-putar. Oh, enggak. Tenang-tenang, bukan. Wow, selesai paper saya, paham dan praktek selesai. Oke, terima kasih Kak V. Lebih mengerti sama peroilan, terutama manfaatnya. Oke, siap Kak Nina. Insya Allah saya akan bantu oil-oil yang bisa support pada kita hari ini ya. Ada lagi yang mau komentar? Lolos interview, amin. Oke, wah goalsnya keren-keren nih. Saya ingin memulai bisnis yang baru. Pengen enroll PEP hari ini. Oke, good. Sama sih juga pengen, Mbak Dia. Semua juga pengen enroll hari ini. Oke, sip. Nah, oke. Sudah banyak yang memberikan komentarnya. Boleh kasih lihat apakah teman-teman sudah memiliki air di depan kita. Ya, jadi gerakan pertama dari PACE harus minum air bening. Kenapa saya bilang air bening bukan air putih? Karena yang putih itu air apa? Air susu dibalas air tuba. Jadi air bening ya. Jadi jangan dicampur apapun, walaupun kita tahu ada essential oil flavoring, tapi tetap saya sarankan kita minum air bening saja, itu sudah cukup. Kenapa? Karena 70% tubuh kita itu terdiri dari air, 80% otak kita itu terbentuk oleh air juga. Jadi memang untuk gerakan pace di awal atau gerakan brain gym pertama yang akan saya ajak teman-teman adalah minum air ini. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan goals, ya seperti tadi ada yang ingin lolos interview dengan mudah, ada yang ingin enroll PEP hari ini, ada yang ingin bisa memulai bisnis baru dan lain-lain, semuanya bagus sekali, sudah positif dan energik dan sudah memenuhi syarat PACE, kita mulai melakukan 4 gerakan PACE. Teman-teman bisa 4 gerakan ini aja, itu udah wonderful banget ya. Nanti bisa sharing ke saya, bisa DM saya di Instagram saya Oil Mother atau kemana nanti bisa kalau ada yang mau nanya nomor waktu saya mau sharing setelah seminggu menjalani PACE ini akan mengalami apa, pasti ada perubahan. Ya, jadi air ini sangat bagus untuk melancarkan energi yang masuk ke tubuh, yang ada di dalam tubuh kita, dan tubuh kita ini kan ada listriknya ya. Jadi kalau misalnya kurang air minum, biasanya suka megang kesetrum gitu ya. Dan otak kita itu kan dia antara satu simpul ke simpul lainnya menyampaikan sesuatu itu kan dengan sinyal listrik. Jadi wajib minum air. Jadi teman-teman, gerakan brain gym paling mudah adalah apa? Minum air putih. Bismillah ya, kita minum dulu. Oke, cukup. Nggak perlu 1 botol dihabisin ya. Kemudian teman-teman sambil kita memikirkan goals kita tadi yang sudah dibikin masing-masing dengan tujuannya masing-masing tadi, kita akan melakukan yang namanya gerakan saklar otak. Ya, gerakan saklar otak. Saya contohkan sambil berdiri ya. Kalau teman-teman mau langsung praktek juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau sambil duduk juga boleh, tapi saya contohkan biar terlihat. Jadi teman-teman bisa menggunakan tangan kiri atau tangan kanan itu pegang pusar. Ya, pusarnya sendiri ya, jangan pusar tetangga. Kemudian sentuh tulang selangkah, ya bukan selangkahnya. Nah ini kita gosok-gosok di bawah tulang selangkah. Ya, sambil bernafas, tentu saja, relax. Ya, tadi kita sudah pakai oil, masih kehirup aromanya, bisa dinikmati juga.
aroma essential oil-nya, sambil kita pikirkan goals kita tadi. Saya ingin lulus interview, saya ingin memiliki bisnis baru, saya ingin enroll 10 PE hari ini, saya ingin bisa memahami materi hari ini. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, bisa ganti tangan. Yang satu pegang pusat, yang satu mengusap-usap di bawah tulang selangkah. Ini namanya gerakan saklar otak. Ya, jadi habis minum, gerakan saklar otak. Nah, gerakan namanya gerakan silat. Jadi kalau generasinya saya itu ya ada yang namanya SKJ. Kan saya Gen Z ya, jadi saya nggak tahu SKJ. Cuma kalau kata kawan ya, kalau yang tahu SKJ berarti kita seangkatan tante saya. Nah, jadi kita silangkan tangan kiri dengan kaki kanan, tangan kanan dengan kaki kiri. Sambil duduk juga bisa. Ya, jadi ini gerakan ini sangat bagus untuk koordinasi otak kanan dan otak kiri ya. Jadi kalau yang nggak seimbang otak kanan sama otak kirinya, nggak sinkron, ke dapur mau cuci piring tapi kok malah bingung, nah itu berarti antara pikiran dan tindakan tidak sinkron ya. Oke, kita sinkronkan, sambil duduk bisa, sambil di tempat tidur pun bisa. Oke, selanjutnya gerakan yang berikutnya adalah tight relax. Nah ini tangan kanan saya silangkan di atas tangan kiri saya. Oke, kemudian kaki kanan saya silangkan di atas kaki kiri saya. Saya nggak bisa menunjukkan kaki kiri saya, tapi teman-teman bisa melihat contoh di gambar. Jadi kalau misalnya kaki kanan, tangan kanan di atas, berarti kaki kanan juga di atas. Kemudian kita putar ke dalam. Nah, yang belum bisa nggak apa-apa, nanti bisa private ya. Kalau yang nggak bisa begini. Ya sesuai dengan kakinya. Kalau kaki kanan di atas, berarti tangan kanan di atas. Kalau yang bisa seperti ini, alhamdulillah. Ya, bisa hitung sampai 10 hitungan atau senyamannya. Kita bernafas, lidahnya menempel di langit-langit ketika menghirup nafas, kemudian ketika membuang nafas, buang seperti meniup seledri ya. Relax. Sambil dipikirkan lagi goalsnya tadi apa. Oke, kalau sudah bisa ganti tangan ya teman-teman. Sekarang tangan kiri yang di atas, kakinya juga berarti silang ke atas kaki kanan, dimasukkan ke dalam. Kalau yang belum bisa seperti ini, bisa gerakan silang, berarti kanan di bawah, kiri di atas. Tapi saya rasa kalau sudah dewasa bisa, biasanya anak-anak yang agak kesulitan. Oke, sudah cukup. Gerakan yang terakhir, kita seperti membentuk apa ya, perisai seperti itu ya, dari belakang pangkal leher kita dibawa ke depan, tidak usah disentuh, jadi kan mengambang. Kemudian kita satukan jari jemari kita di depan perut kita. Ya, jangan lupa bernafas, yang teratur, yang fokus. Oke, kalau sudah cukup, teman-teman bisa lakukan ini setiap hari berkali-kali. Jadi pace ini bisa dilakukan dari kita bangun tidur, biasanya saya dan suami saya melakukan pace. Hari ini kami akan membagi tugas seperti apa. Nanti ketika menemani anak belajar, pace lagi dengan tujuan yang berbeda untuk memudahkan anak-anak menerima pelajaran. Ketemu tim, mau meeting, mau kelas, pace lagi. Jadi pace ini bisa berkali-kali sesuai dengan apa yang teman-teman ingin jalankan. Ya. Jadi pada hari ini teman-teman sudah belajar 4 gerakan brain gym yang sangat mudah dan bisa dilakukan sehari-hari. Oke, nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih oil bisa mensupport kita, membantu kita untuk pursuit of happiness? Ya seperti saya bilang tadi, kita adalah tuan dari pikiran kita itu kuncinya, pikiran kita adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari jauh-jauh kebahagiaan kita ke
kutub utara, ya, ada di dekat kita sendiri. Yuk, gimana caranya? Nah, yang pertama, tentu saja teman-teman, otaknya, pemikirannya harus usahakan untuk berpikir yang baik-baik. Ya, kita membangun pemikiran positif. Ya, kita berdoa itu juga berdoa harus yang baik-baik, nggak boleh kan kita doain yang jelek-jelek. Kenapa? Karena doa itu pasti balikin ke kita. Nah, begitu juga dengan pemikiran kita. Ingin apa itu yang baik-baik. Kalau misalnya ada pemikiran jelek, gimana Bulan? Namanya kan manusiawi ya, kadang-kadang kita ada ketakutan atau mungkin ada sikap pesimis, itu bisa kita modifikasi ya. Jadi saya juga pernah belajar yang namanya Alpha Life Transformation. Kalau misalnya kita punya flash disk atau kita punya gadget, memorinya mau kita kosongin, kita bisa delete. Gimana dengan memori di otak kita? Apakah bisa kita hilangkan? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak bisa di-delete, tidak ada alatnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memodifikasinya dengan cara itu adalah masa lalu, mulai sekarang dan seterusnya, dan di masa depan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi yang lalu ya udah biarin aja. Ya, jadi kalau teman-teman punya perasaan negatif dulu, ya tidak sekarang, atau ada rasa ragu, ada rasa takut, atau ada rasa kecewa, nggak usah takut. Kan saya bilang tadi, emosi itu ada negatif, ada positif. Ya udah, disadari emosi itu, kemudian gimana caranya kita membangun pemikiran yang positif. Nah, di sini saya pilihkan beberapa oil yang bisa membantu teman-teman untuk membangun pemikiran positif. Nah, kebetulan banget nih, dari tanggal 11 kemarin dan hanya sampai tanggal 15, kita sudah ada Believe. Nah, ini nih powerful banget nih. Believe nih aromanya seger banget, dan memang sebelum ada di Indonesia, saya orangnya kan kepo ya, saking cintanya sama oil, saya coba cari gimana caranya. Nah, sekarang mumpung udah ada di Indonesia, teman-teman bisa beli Believe, hanya sampai tanggal 15 aja. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membangun pemikiran positif, misalnya teman-teman lagi merasa apa ya, kalau bahasa anak Jaksel, mental breakdown, gitu ya. Aduh, ini orang Jogja soal anak Jaksel. Aduh. Ya, lagi mental breakdown, lagi merasa insinyur, lagi merasa insecure gitu ya, lagi buntu, lagi overwhelmed, apalah bahasanya itu banyak sekali ya. Saya suka ketawa gitu kalau di TikTok ada yang namanya apa, podcast yang suka lucu-lucu itu ya. Bahasanya ya ampun, mental illness, mental breakdown atau anything yang kayaknya rasanya kok saya hari ini lagi embuh banget, kalau kata orang Jawa lagi, ngerti aku mau foto aku tuh kenapa toh. Apalagi mungkin teman-teman yang lagi PMS gitu ya, bawaannya pengen nyenggol-senggol bacok gitu, bawaannya marah-marah aja gitu. Tenang ya. Semua itu bisa kita atur, kita kelola emosi kita dengan apa? Ketenangkan diri dulu, minum air putih, kemudian kita berusaha untuk membangun pemikiran positif. Nah, yuk teman-teman boleh pakai oilnya lagi atau enggak juga nggak apa-apa, tapi saya di sini pengen pakai oil Believe ya untuk membantu membangun pemikiran positif. One Heart juga nih, ini lagi promo tanggal 1 sampai 15 juga kalau nggak salah. Ini juga aromanya enak banget. Jujur saya baru cium itu beberapa hari lalu pas member saya ke Jogja untuk training RDT. Selama ini punya One Heart disayang-sayang nih Bu Indri. Ternyata pas dibuka dan pas tahu, wah manfaatnya luar biasa. Kayaknya habis ini langsung ke momen. Ya, oke. Nah, ini Believe. Karena kita akan membangun pemikiran positif, ya, caranya gimana? Sama, kita aktivasi. Boleh oles di crown, ya, di crown. Kemudian di belakang, di tengkuk belakang. Saya sarankan teman-teman kalau aktivasi pakai ujung jari ya, biar apa, nggak terserap semua ke telapak tangan. Gaya. Habis sertifikasi RDT Bu, jadi bisa gaya nih. Ini Bulan nih ikut kelas apa aja diikutin ya, iya emang suka belajar soalnya. Jadi mau sertifikat apa ada semua saya. Sertifikat masak aja yang belum ada Bu. Nah udah ya, sisanya bisa teman hirup dalam-dalam sebelum saya ajak teman-teman untuk melakukan beberapa gerakan brain gym yang bisa
support untuk pemikiran positif. Ingat ya, ketika kita membangun pemikiran positif, usahakan berpikir juga yang baik-baik. Misalnya, saya cantik, saya berkelimpahan, saya seksi, OTW gitu ya. Saya langsing, nggak apa-apa ya. Kan kita mungkin goals-nya ingin punya badan ideal, nggak apa-apa. Apa-apa, pede aja dulu. Ini yang nyengir ini ya, senasib sama saya kayaknya. Oke, nah kemudian gerakan-gerakan brain gym ini nggak semuanya harus teman-teman lakukan ya. Ini jadi di brain gym itu ada 4 dibagi menjadi 4 kategori ya. Itu mewakili dari otak reptil kita, yang bawah sini itu otak untuk survive-nya kita, limbik otak, kemudian juga otak depan sini ya. Nah ini ada gerakan positif ini, dia ada di kategori yang limbik otak, di otak tengah kita. Nah gerakan brain gym ini sambil membayangkan hal-hal yang positif ya. Jadi ketika teman-teman mungkin ingin merencanakan, tadi ada yang komen kan pengen punya bisnis baru bulan. Oke, ketika lagi merancang bisnis plan, menyusun bisnis plan dan mengatur, atau lagi menyusun goals nih bersama tim, kan kita lagi ada challenge ya dari YL. Gimana nih strateginya nih, masih kurang berapa poin, harus enroll berapa, harus re-rank gimana nih, harus reaktivasi berapa member. Nah, sebelum melakukan goals itu, ayo pace bareng-bareng timnya, ya. Kemudian lakukan gerakan-gerakan ini. Wah, berjaya di YL, RCD, oke. Ada yang komen gitu ya. Nah, lagi-lagi salah satu gerakan favorit saya adalah minum air, gitu lagi ya. Jadi teman-teman, dalam keadaan apapun jangan lupa minum. Kemudian di sini ada gerakan pasang telinga, atau saya pakai hijab ya, tapi mungkin kalau ada yang bisa melihat asisten saya di depan Google, dia telinganya terlihat. Jadi ini telinga. Kalau yang muslim misalnya wudhu itu kan harus ya dari depan ke belakang ya. Jadi intinya telinganya itu dipelintir-pelintir keluar, ditarik-tarik. Jadi mungkin itu kenapa ya orang zaman dulu dijewer kok malah pinter gitu ya. Enggak juga ya. Itu kekerasan fisik kalau sekarang. Jadi jewer sayang ya. Jadi kalau di sini ada yang suaminya suka nggak mau dengerin istrinya, itu boleh loh dimasas. Sini Pak, saya pijitin, padahal sebenarnya sedang dilakukan BG mendengar supaya suami mau mendengar curahan hati istrinya. Ya. Gerakan ini sangat bagus supaya kita punya kemampuan untuk mendengar. Ya, mendengar itu tidak hanya mendengarkan orang lain loh. Ada loh orang yang tidak bisa mendengar dirinya sendiri, ya. Dan kita juga bisa nih, kita kan ada lagunya ya, manusia berisik, ya kan? Sekarang itu manusia pada berisik. Ketika kita sedang punya tujuan dan hanya ingin mendengarkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, yang kira-kira sesuai dengan tujuan kita, lakukan gerakan BG ini. Jadi suara-suara berisik yang nggak penting itu, omongan orang, julitan netizen itu tidak akan terdengar dan tidak akan merasuk ke sukma kita. Kadang-kadang kan kita jadi down itu karena omongan orang, padahal yang harus didengerin kan sebenarnya diri sendiri ya. Nah, teman-teman bisa lakukan gerakan pasang telinga ini. Kemudian ada gerakan menguap berenergi, itu bisa dipegang di rahang sini ya, tulang rahang. Kemudian teman-teman boleh membayangkan kudanil. Kudanil itu kalau mangap gede banget ya. Mohon maaf ya kalau ada yang terganggu dengan mangapnya saya, tapi ini bisa sambil mengeluarkan benar-benar seperti suara orang menguap ya. Dan konon katanya menguap itu menular. 1, 2, 3. Gak usah malu ya. Untung online, Bu. Mungkin kalau offline udah bau jigong. Bercanda ya, teman-teman. Boleh lakukan senyamannya. Kalau misalnya ada yang mengantuk, nggak apa-apa. Emang tujuannya bikin kita rileks otaknya juga ya. Oke. Gerakan selanjutnya yaitu ada tombol angkasa. Nah, ini ada di gambar ya, yang adik baju kuning itu. Jadi tombol angkasa itu tangan kiri atau tangan kanan terserah mau yang mana.
taruh di satu ini, di tulang ekor. Tangan yang satunya itu taruh di bawah hidung di atas bibir. Nggak usah diputar-putar, cukup ditekan. Ini sudah melakukan gerakan brain gym, ya sudah terjadi koordinasi di otak kita, ya namanya gerakan tombol angkasa. Ya ini juga meningkatkan kesadaran kita juga mampu melihat apa yang tidak terlihat, bukan uka-uka ya maksudnya. Potensi-potensi yang tidak terlihat, peluang-peluang yang tidak terlihat. Ya, kemudian bisa ganti tangan ketika sudah merasa cukup. Jadi nggak ada patokan ini harus berapa hari, tidak, secukupnya saja. Oke, kalau sudah, gerakan selanjutnya ada yang namanya tombol bumi. Ya, tombol bumi ini tangan kita pegang pusar tapi hadap ke bumi bawah. Gini ya. Kemudian kita memegang dagu. Ya, jadi tadi kuncinya kalau tombol angkasa itu pegangnya di atas, kalau bumi di bawah. Ya, jadi buat ibu-ibu yang anaknya juga susah mengungkapkan kata-kata, ya bisa juga nih. Yang buat belajar bisa. Oke, bisa ganti. Oke. Nah ini tadi gerakan berikutnya ada saklar otak, tadi sudah ya di paste. Kalau teman-teman mau lakukan juga boleh, tapi saya skip supaya tidak kelamaan. Kemudian ada juga tombol imbang. Ini termasuk salah satu gerakan BG kalau saya lagi ingin menyusun sesuatu, termasuk menyusun materi itu saya menggunakan tombol imbang. Karena kadang-kadang saya merasa orangnya suka nggak seimbang gitu. Nah ini gampang, kita pegang perut seperti biasa, kemudian bisa meletakkan jari kita, dua jari ini di belakang telinga yang pas lengkungannya. Sudah diletakkan begitu saja. Tidak usah diputar-putar, cukup ditekan seperti itu dengan lembut, sambil kita membayangkan hal-hal yang positif. Ya, oke. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa ganti tangan. Ya, dan lucunya Bu Indri, kalau misalnya melakukannya sambil berdiri, itu ada yang bisa oleng loh Bu. Ya, contohnya ibu asisten pelatih di depan saya ini. Ketika dia melakukan gerakan tombol imbang ini, dia bisa oleng ke kiri dan ke kanan, kayak kapal oleng. Ya, mungkin kalau ada yang bisa melihat Google di layar. Berayun-ayun gitu ya, Bu Bulan ya? Iya, dan itu tidak apa-apa. Jangan dilawan. Itu terjadi. Mungkin dia memang perlu ketidakseimbangan. Antara kemauan, perbuatan, dan keinginan. Bercanda ya ibu-ibu. Tapi enak rasanya ya Bu Google ya. Oke ya. Nah, tadi untuk kita bisa pursuit banget bahasa Inggrisnya, untuk mencapai kebahagiaan dengan membangun pemikiran positif, yang selanjutnya kita gimana sih? Kita lihat slide berikutnya. Nah, menciptakan suasana rileks. Ini sangat dibutuhkan oleh emak-emak ya, apalagi emak-emak baik yang berkarir maupun emak-emak yang full time mom, itu sangat butuh yang namanya rileks, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil, atau mungkin anaknya 4, yang satu sekolahnya SD, satu TK, satu mau SMP, jemputnya beda-beda jam, itu bisa bikin stres juga. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi ya, Bu Indri dan teman-teman, kita healing nggak usah jauh-jauh ke Beijing. Di dekat kita sendiri sudah ada essential oil yang bisa support kita untuk relax, support kita untuk happy. Kita bisa lakukan, dan juga ada gerakan yang enak banget. Ini saya lakukan karena saya kan ada daycare ya Bu di rumah. Jadi kalau anak-anaknya itu nangis, biasanya itu nular. Nangis satu bisa nangis semua gitu. Wah, udah kayak pasar malam gitu ya. Nah, ketika anak-anak nangis atau anak saya pun sedang tantrum, kitanya nggak perlu ikut gusar, nggak usah ikut emosi gitu. Karena frekuensinya nanti vibrate, berresonansi. Jadi kalau misalnya, bahkan kadang-kadang anak-anak sebenarnya nggak apa-apa nih Bu, ya teman-teman, tapi ibunya tuh lagi jengkel sama bapaknya, atau lagi kemerungsung sama pekerjaannya. Percaya deh sama saya. Boleh chat di kolom komen. Kalau ibunya lagi gerusak-gerusuk, lagi buru-buru, lagi gelisah, lagi perasaan nggak nyaman, anaknya rewel apa enggak, Bu? Boleh? Betul. Iya. Makanya kalau ada yang WhatsApp saya udah kayak dukun aja, Bulan, kalau anak rewel pakai apa?
emaknya dulu yang tenang gitu, jangan anaknya disuruh diem, emaknya emosi, nggak bakal selesai. Nah, ini ada oil-oil yang ini favorit saya ya, tapi teman-teman boleh pakai oil lain sesuai dengan yang teman-teman suka. Ada lavender ya buat relax. Bahkan saya tuh peppermint itu juga salah satu oil yang bisa bikin saya relax. Buat beberapa orang, tapi ini ya bisa bikin relax, bisa bikin semangat. Padahal bertolak belakang ya Bu Indri. Tapi luar biasa memang esensial oil itu bekerja sesuai kebutuhan kita. Kalau kita lagi pengen semangat dengan peppermint bisa, tapi kita pengen relax dengan peppermint itu juga bisa. Ya keren ya, semakin cinta ya sama oil ya, luar biasa memang. Kemudian ada Peace and Calming, ini juga favorit banget nih dari anak saya bayi, udah pakai Peace and Calming dan juga Gentle Baby. Nah, ini saya akan pakai Peace and Calming deh. Ya, teman-teman kalau nggak pakai oil lagi nggak apa-apa ya, karena tadi kita udah pakai oil-oil lain, cuman karena saya pengen aja pakai, pengen dipraktekin, jadi saya pakai lagi. Oke, seperti biasa ditetes. Mungkin kalau teman-teman tadi pakainya oil blend, terus sekarang oil blend lagi bisa mumet ya, aromanya tercampur. Ini karena saya praktek, jadi saya contohkan. Oke, jadi ketika kita relax, otak kita itu dalam kondisi gelombang yang bagus. Kalau nggak salah, kalau kita lagi kemerungsung tuh gelombang otaknya apa ya? Delta ya, beta kalau nggak salah, saya lupa ingat. Pokoknya kalau gelombang otak kita lagi kacau, itu boro-boro memutuskan sesuatu gitu ya, mikir aja susah. Nah, gimana mau berpikir positif kalau tidak rileks? Makanya harus rileks. Ya, seperti biasa, aktivasi. Kemudian dipakai lagi di tengkuk, di belakang telinga boleh, di crown boleh, dihirup dalam-dalam. Pilih apapun, tidak ada essential oil yang salah pilih. Saya percaya, walaupun saya salah asal ambil ya, ternyata tubuh itu, ya kita emang lagi butuh itu somehow gitu ya. Oke, nah ini adalah gerakan favorit saya kalau lagi yang namanya kita bajang pekerjaannya sebagai ibu-ibu. Mungkin di sini juga ada yang belum menikah dan berkarir juga banyak goals-goals yang harus dijalankan. Dan kita ingin menenangkan diri, atau Bu Indri kan di Jakarta ya Bu. Saya percaya sampai detik ini Jakarta masih macet, itu bukan hoax kan. Jogja aja udah macet gitu. Aduh, bisa-bisa pulang kerja terlalu malam gitu demi menghindari macet. Nah, sambil di jalan, sambil nunggu perjalanan mau ke perjalanan ke rumah biar tetap disambut anak-anak dan suami tetap happy, lakukan gerakan ini. Ya, yang pertama namanya titik positif. Jadi kalau kepala itu kadang-kadang kalau cuaca terlalu panas atau lagi pancaroba kan suka nggak nyaman ya. Nah itu bisa pakai peppermint, tapi buat yang kulitnya sensitif, untuk peppermint ditaruh topikal harus pakai fisik ya. Kalau saya kulitnya kebetulan kulit badak gitu, jadi nggak apa-apa. Nah ini tadi saya pakai Peace and Calming, bisa tekan titik positif. Di sini ada tulang yang menonjol. Insya Allah di sini nggak ada yang bertanduk ya. Jadi jangan cari tanduk, cari tulang. Gak ada ini Mbak Sekar. Nah, kita bisa pegang seperti ini di titik positif, agak diregangkan kulitnya ke atas. Jadi nggak usah gini banget gitu, nggak usah gitu ya. Nah, cukup yang lembut saja, tekan lembut. Oke, bisa sambil bersender teman-teman. Yang nanti ketiduran juga nggak apa-apa, berarti berhasil. Oke, relax, nafas. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya anaknya lagi rewel, itu juga bisa kita yang pegangkan. Kita yang menyentuh titik positif anak kita supaya mereka lebih tenang. Tapi kalau misalnya anaknya malah gitu ya, nggak mau disentuh, kitanya aja. Cukup kitanya saja. Jadi guru-guru saya di sekolah, kalau anak-anaknya lagi pada heboh semua, guru-gurunya yang begini, karena anaknya nggak mau disentuh. Ya, mereka akan ikut tenang. Kenapa? Karena energi kita terresonansi ya. Kalau guru-gurunya tenang, kitanya tenang, timnya kita juga nggak rewel ya. Oke, ya. Suami juga bisa ya. Jadi kalau tadi udah masak ini ya supaya mendengarkan kita, biar suami makin nurut, sentuh titik positifnya, pasti makin nurut. Jadi ini sebenarnya materinya apa ini? Oke, ya ini titik positif enak sekali.
Bahkan sebelum tidur, teman-teman kan ada yang suka bermeditasi ya sebelum tidur atau berdoa, membaca apapun, zikir atau apa, sambil begini, itu lebih nyaman. Dan kadang-kadang orang nggak nyadar loh, sering menekan titik positif. Pernah nggak ada yang tidur tangannya begini? Nah, ada? Saya gini kayaknya. Nah, itu sebenarnya secara kitanya tidak sadar, tapi tubuh kita tahu kita butuh disentuh titik positifnya, ya seperti itu. Kemudian selain titik positif, kita juga bisa melakukan yang namanya kite relax. Tadi sudah di pace ya, tapi kalau misalnya teman-teman lagi rasanya mau meledak, sambil duduk kakinya disilangkan. Kalau misalnya mau kanan boleh, kiri boleh, terserah yang disilangkan kakinya, yang mana yang di depan. Kalau saya lebih nyaman kanan ya. Oke, sama kayak tadi, kalau kaki kanan di depan berarti tangan kanan di depan. Nah, ini biasanya kalau dalam perjalanan, biasa ya suami istri itu tidak selalu sependapat, kadang-kadang suami bikin sebel gitu. Ya udah saya langsung begini. Karena kalau lagi sebel sama suami, sama-sama keras nggak bakal ini ya, nggak bakal baik. Jadi tenangkan diri kita. Kadang-kadang kan namanya berumah tangga itu tidak selalu sependapat, tapi justru di situ. Yang belum berumah tangga saya doakan segera mendapatkan jodohnya. Bulan boleh nggak kalau begini sambil mikir saya segera bertemu jodoh? Boleh, nggak apa-apa. Kan pikiran yang positif ya. Oke. Nah selain itu, gerakan yang ketiga sangat simpel seperti tadi yang di base itu adalah menyambungkan semua jari kanan dan jari kiri, jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, dan selanjutnya. Sering kan kita melihat pembicara ada yang seperti ini di depan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, wah dia tuh sebenarnya sedang meningkatkan kepercayaan diri ya dan lebih fokus. Kalau teman-teman ingin berbicara di depan umum, begini itu juga membantu teman-teman untuk lebih percaya diri seperti itu ya. Oke, selanjutnya gerakan yang berikutnya yaitu gerakan yang selanjutnya adalah menjadi pribadi yang pandai bersyukur ya. Kenapa sih supaya kita bahagia itu harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur? Ada yang tahu? Karena Tuhan berjanji ya, kalau kita pandai bersyukur atas setiap nikmat Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan nikmat yang lain. Makanya kita harus jadi pribadi yang pandai-pandai bersyukur. Nah, di sini saya memilihkan beberapa essential oil yang memang saya pakai untuk berdoa atau ingin ya self talk aja atau ingin berbicara dengan Allah yang kadang-kadang kita butuh jeda ya dari hiruk pikuk dunia fana ini, duduk jeda nggak ngapa-ngapain pakai oil sambil kita ngomong sama Allah sama Tuhan seperti itu ya. Nah, ini ada oil-oil yang sering saya pakai, bisa pakai frankincense, bisa pakai abundance, bisa juga pakai joy. Nah di sini saya bawanya joy. Oke. Nah ada 4 gerakan yang saya pilih. Dan ini tidak harus saklek ini yang dipakai ketika teman-teman ingin melakukan brain gym supaya jadi pribadi yang lebih bersyukur, bisa pakai yang manapun, tapi ada alasan kenapa sih saya pilih gerakan minum air, terus kemudian ada gerakan bernafas ya yang ada pegang perut itu, kemudian yang bawah ada gerakan tombol bumi dan juga gerakan putaran ya. Karena seperti ini, saya punya cerita nih. Ada seorang dokter, ini real ya, bukan fiksi. Saya nonton ini di sebuah video di TikTok gitu ya. Jadi ada dokter bedah, kalau nggak salah namanya dokter Asep. Dia itu mendapatkan pasien yang nyaris impossible selamat. Jadi anak ini masih kecil, saya lupa umurnya, kurang lebih mungkin 10 tahun kalau tidak salah. Itu usus buntu tapi udah terlambat. Jadi kayak yang udah nyaris pecah itu kan kalau appendix atau usus buntu kita pecah itu kan bahaya sekali ya. Nah kemudian dan itu saya nggak tahu karena ada faktor apa ya, saya agak lupa. Cuman intinya akan memakan waktu operasi yang cukup lama karena tadi itu ya, karena sudah sangat parah usus buntunya dan kondisi kesehatan si pasien ini yang sangat tidak baik. Si dokter ini udah, aduh ya, bismillahirrahmanirrahim ta'ala nih, yang penting dia berusaha sebaik-baiknya
agar si pasien ini selamat. Begitu ya, kalau tugas dokter itu melakukan sebaik-baiknya. Kemudian si ayahnya ini udah pasrah sama dokternya, ya semoga dengan pertolongan Allah datang lewat dokter Asep ini. Kemudian operasi berjalan, kemudian qadarullah ya, yang tadinya prediksi dokter itu operasi itu akan sangat sulit karena kondisi pasien ini sangat buruk, kemudian yang prediksinya operasinya itu akan memakan waktu yang sangat lama, qadarullah operasinya itu sangat lancar, sangat mudah. Apa yang diprediksi itu tidak terjadi 100%. Jadi benar-benar dokter beserta semua yang bertugas di ruang itu tuh kaget gitu, kok bisa. Akhirnya setelah selesai, kemudian pasien ini sudah dibawa ke tempat yang seharusnya, kemudian bertemu dengan keluarga pasien, si dokter Asep ini bertanya, Pak, amalan apa sih yang Bapak lakukan sehingga operasi, merinding saya, karena ini kisah nyata ya, amalan apa sih Pak? Kok bisa sampai tadi saya operasi itu begitu mudahnya Pak? Apa yang saya takutkan tidak terjadi. Alhamdulillah, insya Allah putri Bapak akan baik-baik saja. Amalan apa Pak? Apa Bapak sedekah 10 miliar mungkin gitu ya? Atau Bapak melakukan sholat sunnah semua, sholat sunnah dilakukan atau apa Pak? Saya pengen tahu Pak, karena ini belum pernah terjadi, kata si dokter Asep. Aduh, kata bapaknya itu apa? Tidak ada ibadah yang spesial Pak Dokter. Saya hanya bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan, anak saya sakit. Untung ketahuan Pak, coba kalau nggak ketahuan. Saya bersyukur anak saya usus buntu Pak. Coba kalau misalnya sakit yang lain yang lebih parah. Saya bersyukur Pak, anak saya operasi. Coba kalau nggak dioperasi, bagaimana Pak? Saya bersyukur Pak, saya ketemu dokter Asep. Mungkin kalau misalnya saya nggak ketemu dokter Asep, saya nggak tahu gimana. Mungkin terlambat atau bagaimana. Saya pokoknya yang mungkin di mata orang lain itu kejadiannya buruk. Sama dokter ini, dia bilangnya alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur. Walaupun kelihatannya kalau lihat, gila nih, kalau gue jadi bapak itu mungkin udah nangis meraung-raung, mungkin udah menyalahkan Tuhan. Kenapa harus anak saya? Kenapa bukan saya aja? Kan orang tua gitu ya, kalau anaknya sakit, ya Tuhan saya aja yang sakit, jangan anak saya. Tapi bapak ini enggak, malah bersyukur anaknya sakit. Bukan anak orang lain gitu. Pasti anak ini dimampukan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjadi pribadi yang bersyukur ya, minum air loh. Kalau teman-teman tenggorokannya sakit, enak nggak? Nggak enak. Oksigen loh gratis. Kalau teman-teman besok bernafas disuruh bayar. Di sini ada yang pernah kena COVID nggak? Saya S2 Bu Indri. Dia terkena Omikron, kena rasanya gimana? Masya Allah gitu ya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah gitu. Anosmia pernah gitu, udah peppermint, globulus, pokoknya apa yang bisa. Saya pakai oil itu supaya ingin merasakan nikmatnya lagi mencium aroma oil. Stres saya Bu waktu itu. Ya, jadi gimana waktu itu saya kan dibilangin COVID itu nggak boleh stres. Untung aja saya punya iman gitu, punya iman dan disupport oil juga gitu. Jadi tahu nikmatnya menghirup oil ketika kita bisa bernafas. Ya, di sini ada gerakan berputar nih, seperti ini ya teman-teman. Jadi gerakan berputar bisa dilakukan sangat mudah. Kita tarik nafas dulu. Kemudian ketika menghembuskan nafas, kita hembuskan lewat mulut seperti kita meniup bulu gitu ya, lembut aja. Itu gerakan ke sepanjang tulang selangkah. Jadi nggak usah sampai belakang, nggak usah kayak burung hantu gitu ya. Secukupnya aja. Coba teman-teman bersyukur masih bisa gerakin leher. Ada yang pernah tengeng nggak kalau bahasa Jawanya tuh? Salah bantal, salah posisi tidur, bisa nggak lehernya digituin? Nggak bisa, sakit gitu. Ya, coba kita sama-sama lakukan gerakan ini ya. Saya beri contoh teman-teman sambil mengucap syukur pada Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa menggerakkan leher saya. Leher saya sempurna, masih bisa dipakai buat bergerak ke kanan, ke kiri. Saya masih bisa merasakan udara yang masuk ke dalam hidung saya, memenuhi rongga hidung saya sampai ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung dan beredar ke seluruh tubuh saya. Coba syukuri hal yang ada di dekat teman-teman dulu, gak usah jauh-jauh.
kok saya belum punya mobil Mercy, kok saya belum bisa jalan-jalan ke Kutub Utara, kok saya belum punya emas 5 kilo. Syukurin dulu yang ada di dalam diri kita sendiri, maka Allah akan menambahkan nikmat, teman-teman. Jadi, apa yang harus dijaga dari semua ini? Poinnya, teman-teman, pikiran. Ya, we have to love our mind. Kita harus mencintai pikiran kita. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang positif. Yang negatif bagaimana? Kita buang jauh-jauh. Seperti itu. Oke, teman-teman. Masih ada next slide. Kita tadi bisa ambil pelajaran ya untuk supaya kita menjadi orang yang lebih bahagia, disupport dengan essential oil, disupport dengan gerakan brain gym. Kita bisa lakukan itu semua, tapi itu semua tidak akan ada artinya kalau teman-teman sendiri tidak percaya dan tidak meragukan diri sendiri. Karena kuncinya apa? Ada di diri kita. Kita adalah tuan dari pikiran kita adalah kunci dari kebahagiaan kita, dan essential oil, brain gym itu hanya support. Tapi kuncinya ada di diri kita. Saya bukan dokter, bukan psikolog, tapi semua orang tahu 90% orang sakit itu karena pikiran. 10%-nya itu mungkin karena salah makan, atau mungkin karena kecelakaan atau apa. Tapi 90% orang itu sakit karena pikiran. Jadi kalau pengen sehat, dijaga baik-baik ya pikirannya, pikir yang baik-baik, ya doa yang baik-baik, lakukan brain gym, disupport oil-oil, insya Allah teman-teman hidupnya lebih happy, lebih legowo, lebih banyak bersyukur ya. Oke, jadi di situ ada sedikit kata-kata what consume your mind, control your life. Jadi hati-hati banget dengan pikiran ya. Your only limit is your mind. Kalau kamu bilang bisa, itu bisa. Kalau kamu bilang saya bisa bahagia, saya bisa sukses, saya bisa menjadi seperti apa yang saya mau, itu akan terjadi. Ya, begitu juga kita berdoa sama Tuhan, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Karena sesuai dengan prasangka hambanya, lebih baik kita berprasangka yang bagaimana? Yang baik-baik kan? Yang positif. Oke. Itu dari saya, Bu Indri. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun. Oil lemon, oil lavender. Dibawa terbang burung puyuh, ditangkap sama penguin. Saya Bulan Oil Mother. Say thank you and see you later. Asik, 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 asik. Teman-teman yang kita semua sayangi dan cintai, boleh ketikkan wow di kolom chat atas apa yang sudah disajikan oleh Kakak Bulan hari ini. Ya, yang sudah mencoba merimain kita kembali, yang sudah mencoba memberikan inspirasi perspektif dari arah yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama baiknya. Kemudian Bulan juga sharing knowledge yang luar biasa berharga menurut saya pribadi, dan teman-teman pasti juga setuju, mempraktekkan cara pengaplikasian essential oil dari teknik brain gym yang mungkin belum banyak yang tahu, tapi jika pun sudah tahu, pesan terpentingnya adalah sesuatu yang kita sudah ketahui kalau tidak dipraktekkan, sayang banget ya kayaknya. Dan ketika kita udah praktekkan, kita boleh sampaikan tadi ke keluarga, ke suami, ke anak-anak, gitu kan, ke siapapun yang kita sayangi lah, dan pasti ada banyak yang kita sayangi bukan di balik diri kita ini. Bayangkan ya pahalanya buat Bulan. Kita ada 80.000 tadi hari ini kali 5 aja yang ada di rumah, terus bergulir, dan bergulir. Kita menebar kebaikan tanpa henti. Bayangkan ya, dunia ini dengan kebaikan yang terus mengalir. Kalau slide, kita boleh nanti izin dengan Bulan. Jika tidak pun, videonya akan kita tayangkan di YouTube yang Living Indonesia. Karena saya yakin sertifikasi yang beliau ambil itu memerlukan effort dan upaya, waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Tentunya kita mesti apresiasi juga dari sisi beliau ya, kakak-kakak sekalian ya, setuju ya. Tapi videonya beliau udah declare di awal bersedia untuk ditayangkan di YouTube yang Living Indonesia. Ditunggu ya untuk ditayangkan.
Oke, sudah ada 1000 wow. Apakah ada pertanyaan untuk Kakak Bulan hari ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan? Karena boleh diketik saja Kakak Nina pertanyaannya, atau Kakak Nina. Ada yang nonton dari Malaysia. Terima kasih Kakak Anis sudah bersedia hadir. Sering-sering ya hadir di trending yang Living Indonesia. Senang sekali kedatangan kamu dari jauh. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan dari Kakak Nina? Termasuk baru pakai PEP yang Living ya. Kalau pertanyaannya agak panjang, nanti kita bantu untuk unmute ya, Kakak Nina sebentar. Iya, boleh Kak Nina. Kita tunggu pertanyaannya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak Nina. Iya, salam dari Denpasar. Iya, gimana nih? Iya, gini Kak Bulan, aku tuh mau nanya sebenarnya juga sekalian sharing sebenarnya. Jadi gini, aku kan karena masih termasuk baru, masih termasuk 3 bulan lah ya baru pakai yang Living. Nah, terus aku suka nanya sama suami kan, kalau misalnya lagi abis diffuse gitu tanya, kamu ada ngerasa apa nggak sih? Dia selalu jawabnya tuh, kok kayak rasa jamu ya atau enggak nggak ada rasa apa-apa sama aja. Aduh, itu kayaknya dia yang kebal, Bulan atau gimana sih? Karena aku sendiri pribadi, aku sih ngerasa sih ada perubahan tuh banget, terutama di DJs, karena kan aku memang agak suka bermasalah di bagian perut gitu ya. Terus peppermint itu tuh sangat langsung banget gitu loh bermanfaatnya. Cuman kalau suami kenapa begitu ya? Itu aku mau tanya sih, apa memang beda-beda atau memang dia kebal? Itu aja sih Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, makasih Kak Nina. Ya, sama-sama. Iya, jadi Kak Nina nih selamat ya bergabung di Yang Living. Senang banget kita ketambahan keluarga baru lagi nih. Di mana tadi Kak, di Denpasar ya? Iya, di Denpasar. Ya. Jadi essential oil itu kan bisa dipakai secara aromatik, bisa dipakai secara inhalasi ya, atau dihirup, bisa juga dengan secara topikal, bisa juga dengan diminum khusus untuk seri yang favorit. Nah, ketika misalnya suami tadi, kok nggak ngaruh ya? Nah, pertanyaannya, ketika beliau menggunakan essential oil itu memang punya tujuan untuk apa nih? Karena oil itu, ini saya dapat ilmu ini nggak ngasal ya, tapi dari pelatihan RDT, Raindrop Technique, oil itu kan sifatnya alami. Ya dia karena alami, kita kan manusia juga manusia alami ciptaan Tuhan ya, kita bukan robot ya. Jadi itu akan sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oil itu juga bisa sesuai prasangka yang make nih. Jadi kalau misalnya, jadi kalau oilnya tuh baper, kalau misalnya, ih nggak kerasa, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya kita, aduh aku, ya tadi seperti saya jelaskan ya Kak Nina, saya bisa loh menggunakan peppermint buat semangat, karena saya ingin semangat kan. Saya juga bisa nih ketika mau relax, pakai peppermint juga, oilnya sama nggak? Sama kan? Yang sama-sama peppermint, tapi saya bisa, karena saya ingin semangat, pakai peppermint bisa semangat. Ketika saya ingin pakai buat relax, dia pun akan bekerja untuk merilekskan kita. Nah, kalau misalnya suaminya masih, ada nggak suaminya di situ? Kalau ada, saya mau ajak nih Kak Nina, supaya suaminya mau mendengarkan, kan nanti Kak Nina bisa menjelaskan, Pak ini loh, lavender itu bisa buat relax, lemon itu bisa buat semangat. Di ini aja telinganya, pakai gerakan brain gym, biar dia mau mendengarkan Bu Nina. Pakai lavender biar dia relax. Ya Pak ya, lavender itu bagus loh buat merilekskan. Gimana? Uang belanja tambah ya Pak, tekan titik positifnya. Mantap nggak Kak Nina? Ya, jadi essential oil itu dia kan intinya dari tanaman ya, dia molekul yang hidup. Jadi ketika dia masuk ke tubuh kita, dia akan bekerja sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Begitu Kak Nina. Jadi supaya suaminya positif, tekan saja titik-titik positifnya menggunakan oil.
Semoga jelas ya, Kanina di Denpasar. Thank you loh, pertanyaannya keren banget. Dan itu dialami oleh hampir semua ibu-ibu. Tadi ada yang nanya nih Bu Indri, Bulan dari tadi saya brain gym sendawa terus. Itu bagus, tidak apa-apa. Jadi kan tubuh kita itu sudah lama mungkin tidak diseimbangkan ya Bu. Yes. Jadi reaksinya macam-macam. Ada yang sendawa-sendawa, ya itu nggak apa-apa, emang dikeluarkan itu berarti sesuatu yang harus dikeluarkan. Ada yang maaf buang angin, itu ada. Dan ada yang habis ini akan ngantuk banget, itu jangan dilawan ya, tidur aja. Gitu. Dan jika dikaitkan dengan materinya Kak Bulan di slide hampir terakhir tadi, justru kita syukuri loh masih bisa sendawa, masih bisa buang gas. Itu kenikmatan tiap hari. Nikmat loh itu Bu. Mau punya uang berapapun, ketika kita nggak bisa ya nggak bisa ya kan? Betul Bu. Bahkan maaf ya Bu Indri, ngupil ya. Saya mau nanya nih sama Bu Indri, kalau kita ngupil yang enak hidungnya apa jarinya? Kayaknya sih jarinya ya. Jarinya ya, betul. Ada yang ngerasa hidungnya gitu. Sama aja Bu, saya pernah merasakan dua-duanya betapa ngupil itu nikmat. Karena gini, saya pernah dulu kena namanya dishidrosis, jadi telapak tangan saya itu kayak ruam, tapi bukan penyakit tangan dan kuku, bukan flu Singapura itu ya. Itu mengupil nggak enak banget. Aneh. Begitu pula waktu saya COVID, kan anosmia Bu. Ternyata dipakai ngupil juga aneh itu rasanya. Jadi ketika teman-teman bisa ngupil, alhamdulillah. Bersyukur ya teman-teman. Keajaiban-keajaiban kecil yang sering kita ignore dan anggap itu hal yang biasa aja, ketika nggak bisa dilakukan, kita merasakan penderitaan yang sebenarnya. Terus ini dicolek nih sama asisten platinumnya kita, Kak Bul. Bulan, gerakan tercepat yang bisa dipakai saat kita tiba-tiba muncul pikiran negatif yang mana? Yang bisa jadi shortcut gitu. Nah. Oke, titik positif dong. Pasti. Gampang banget. Jadi ya kadang-kadang saya aja udah usia remaja begini, kalau PMS masih senggol bacak ya Bu. Remaja tua aja, remaja jompo. Jadi mungkin orang-orang yang sudah sering berlatih meditasi, mungkin yang sholatnya khusyuk, itu mungkin mau PMS kan, mau nggak PMS, itu akan lebih bisa mengontrol emosi. Tapi saya pribadi itu kalau misalnya memang nggak aware, tapi itu jadi alhamdulillah Bu, jadi alarm. Ketika emosi saya udah aneh, saya tahu pasti saya mau haid, gitu kan. Jadi alhamdulillah anaknya cukup 2 gitu. Jadi ketika saya rasanya ingin marahin anak, kadang-kadang kan anak itu ya namanya lagi masih kecil, numpahin sesuatu itu kan ya udah ya, ngapain anak yang dimarahin ya, yang dijatuhin itu yang diberesin. Kan kalau emak kan lebih cepat mulutnya daripada tangannya ya. Nah, itu tuh dengan itu saya jadi sadar gitu, oh ya, oke, ini tanggal segini, oh ya berarti udah mau haid. Oh ini berarti saya marahnya ini karena marah nggak penting, ini saya lagi PMS. Ya jadi sesuatu yang tidak seharusnya saya marahin, kenapa saya mau marah? Langsung begini aja Bu. Kalau di dekat saya ada oil, saya pasti langsung ambil peppermint. Udah, nggak jadi marah saya. Ada yang mau coba marah-marah sambil begini? Saya nggak bisa deh, nggak nyambung soalnya. Teman-teman, thank you banget loh semua udah melakukan gerakan sama-sama tadi, sudah ikut megang-megang titik positifnya. Intinya sih apapun yang setiap materi disampaikan oleh bulan hari ini, please praktekkan, sampaikan ke keluarga dan orang terdekat ya. Kita kan ingin menciptakan Indonesia damai itu harus dari unit terkecil dari keluarga yang damai terlebih dahulu. Setuju kan? Adek Galuh? Itu bahasa Sanji tuh. Jadi shortcutnya titik positif sama ini Bu. Air putih ya. Minum air, benar. Benar. Menolong banget. Menolong. Oke. Sebenarnya saya nggak ingin sih keluar dari kelas siang hari ini. Karena vibes-nya enak banget. Teman-teman juga sepertinya merasakan hal yang sama. Namun waktu juara yang memisahkan kita. Tentunya untuk kita kembali bertemu di sesi-sesi selanjutnya dengan vibes yang sama positifnya seperti hari ini ya. Teman-teman dimanapun berada, thank you partisipasinya, pertanyaannya, responnya, feedbacknya. Kita semua bersyukur teman-teman super responsif. Dan tentunya seseorang yang sudah membuat sesi hari ini terwujud ya. Nah, saya sudah
Kita ucapkan terima kasih loh, udah disupport. Beliau sadar nggak ya nih Dipin? Oh, sadar. Terima kasih sudah membersamai kita hari ini. Alhamdulillah pokoknya atas apa yang sudah kita dapatkan hari ini, semoga kita sehat selalu, tetap positif selalu, ingat titik-titik yang sudah disampaikan, dan kita dari Corporate Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih atas kontribusi waktu, tenaga, dan emosi untuk membersamai kelas hari ini kepada Kakak Bulan tentunya. Nah, itu masih ada ribuan terima kasih lagi ya di kolom chat. Intinya kita nggak pernah berhenti belajar. Ternyata essential oil membuat kita berterima kasih ya kepada Sang Maha Pencipta alam, dan benar-benar membuat kita nggak berhenti belajar. Produk apa sih yang membuat kita nggak pernah berhenti belajar kalau bukan essential oil? Baik, salah kata mohon dimaafkan. Tentunya itu tidak disengaja. Tetap semangat, tetap oleskan oilnya, tetap bagikan oilnya kepada teman, sanak saudara, keluarga, sahabat yang membutuhkan. Bulan, ada kata-kata terakhir untuk teman-teman, pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Ini adalah kata-kata andalan Nugal. Ikan hiu muter-muter. See you later, sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu di kelas-kelas lainnya. Senang bertemu dengan semuanya. Oke, baik. Teman-teman yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi di kelas hari Kamis, jam 2 siang. Oke? Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai jumpa. Bye-bye. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Terima kasih.